UUD 116/394 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah aturan hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat dan bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya. Hukum administrasi negara dalam istilah lain juga disebut sebagai aturan hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintah, dan hukum pemerintahan. Hukum administrasi negara hubungannya dengan hukum tata negara. Kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Perbedaan antara kedua hukum ini adalah hukum tata negara lebih bersifat diam, atau dalam arti lain hukum tata negara hanya membuat landasan hukum, sedangkan hukum administrasi negara adalah aturan hukum yang bersifat bergerak, atau aturan ini membuat aturan baru yang landasannya sudah dibuat oleh hukum administrasi, atau aturannya sudah dibuat oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara juga disebut sebagai dalam kumpulan aturan hukum istimewa. Apa itu hukum istimewa? Yaitu aturan hukum yang sifatnya memaksa atau hukum yang di luar hukum biasa. Kenapa disebut sebagai kumpulan hukum istimewa hukum administrasi negara ini? Karena aturan dalam hukum administrasi negara sifatnya memaksa, dan aturan yang terkandung dalam hukum administrasi negara mengatur tentang tugas dan wewenang khusus yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, yang mana apabila tugas tersebut atau wewenang tersebut dibuat dalam aturan hukum biasa, kemungkinan tidak semua rakyat atau warga negara tersebut akan tunduk pada aturan tersebut. Dalam hukum administrasi negara juga dikenal dengan teori pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan sendiri terbagi atas 5 teori, tetapi dalam teori tersebut yang lebih dikenal itu adalah teori yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu, yaitu teori trias politika. Apa itu teori trias politika? Teori trias politika yaitu teori yang pertama yang dikemukakan oleh John Locke, tetapi lebih disempurnakan oleh Montesquieu. Teori tersebut terbagi atas membagi kuasa atas 3 jenis, yaitu pertama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa itu legislatif? Legislatif adalah yang membuat undang-undang atau pejabat negara yang membuat undang-undang. Eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, sedangkan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi dari perjalanan tugas dari legislatif dan eksekutif. Yaitu teori yang lain juga ada teori yang namanya teori catur praja, teori panca praja, teori sat praja, dan teori dwi praja. Sumber hukum dalam hukum administrasi negara sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Apa itu sumber hukum formil? Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang sudah dipositifkan, atau sumber hukum ini sudah berbentuk atau sudah dibukukan, atau dalam arti lain sumber hukum ini telah tertulis dalam undang-undang. Tetapi sumber hukum material yaitu sumber hukum yang belum dipositifkan, atau sumber hukum ini belum berbentuk apapun dan belum dibukukan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata susunan hukum Indonesia, yang tertinggi adalah aturannya, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang dan perpu atau peraturan presiden pengganti undang-undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, dan yang keenam adalah peraturan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.